Akbar. Allah. Ini mata gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak Nurdin Nugraha, SPDI. Yang terhormat juga kepada Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Ustadz Ai Maulana. Yang terhormat juga kepada Ibu Sinta, merupakan Ketua dari Komite, dan seluruh staf ikut dengan jajarannya. Dan yang saya hormati juga kepada seluruh orang tua siswa dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 tahun ajaran 2020-2021. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Umi Abi, Ustaz rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah masuk ke semester 2, persiapan semester 2 yang insya Allah akan dimulai pada tanggal 11 Januari, hari Senin tahun 2021, dengan tahun yang baru, insya Allah semangat yang baru juga. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kepala Sekolah, Bapak Ustadz Nurdin Nugraha, bahwasanya beberapa ketentuan-ketentuan ataupun beberapa kebijakan-kebijakan yang sudah disampaikan oleh yayasan melalui rapat pimpinan di rapat kerja ketika pada tanggal 28 Desember, maka dengan itu kami selaku unit SMP Tolokmul Hakim menyampaikan beberapa informasi yang sudah ditentukan oleh yayasan. Mengenai pembelajaran untuk tahun ajaran sekarang, sekalipun memang tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Nurdin, sekalipun memang sudah ada lampu hijau dari Menteri Pendidikan bahwasanya untuk semester 2 dipersilahkan untuk melakukan tatap muka, namun dengan beberapa syarat dan ketentuan. Yang sudah barang tentu syarat dan ketentuan itu diserahkan kembali kepada satuan pendidikan setiap daerah. Ketika dibenturkan dengan perizinan dari kementerian bahwa untuk tatap muka itu beberapa syarat, kita juga tidak lepas dari beberapa konsultasi kepada dinas setempat, pemerintahan kota setempat, berikut juga dengan beberapa instansi-instansi yang lainnya, kita compare. Apakah kita di Kota Bandung, khususnya di Arca Manik, kita perlu adanya tatap muka ataupun kita masih dalam kondisi zona merah. Kita pun sudah membuat beberapa satgas ya untuk melawan COVID ini dari setiap unit, dari mulai PAUD, KB, RB, TK, SD, dan SMP. Kita sudah merancang dari jauh-jauh hari mengenai pembelajaran ini. Namun, sebagaimana telah disampaikan oleh Ustadz Nurdin, bahwa untuk sementara di bulan Januari kita akan adakan dengan berat hati ya, dengan berat hati kita akan mengadakan pembelajaran secara online. Namun daripada itu juga, dengan adanya kebijakan ini, otomatis sekolah pun mempunyai PR yang sangat besar. Dari hasil evaluasi beberapa PJJ di semester 1 yang sudah disebar kepada orang tua siswa, itu menjadi salah satu gambaran kita pelaksanaan PJJ di semester 2. Terlepas apakah memang ini akan berlanjut sampai dengan akhir tahun ajaran ataupun hanya di bulan-bulan sekarang. Yang jelas untuk sementara kami akan menyampaikan beberapa program-program sehingga dari beberapa arahan, masukan dari orang tua kami gabungkan sehingga kita membuat dan merancang PJJ untuk semester 2. Yang paling krusial di antara
evaluasi PJJ tahun kemarin adalah pertama, efektivitas dari waktu. Yang kedua, mengenai penugasan dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah controlling mengenai mutaba'ah yaumiyah. 3 hal ini yang menjadi acuan khususnya bagi saya di bidang kurikulum untuk merancang PJJ di tahun selanjutnya. Ditambah lagi semester sekarang itu banyak sekali liburnya, banyak sekali kegiatan-kegiatannya. Kalau dilihat dari kalender pendidikan, untuk pembelajaran efektif ini hanya berlaku di bulan Januari, Februari, sampai dengan pertengahan Maret. Kurang lebih, kalau memang Januari kita mulai dari tanggal 11, otomatis kurang lebih di 8 pekan, kurang lebih di 8 pekan, 2 bulan, kita efektif pembelajaran. Selebihnya dari itu, kelas 8, sebagian dari kelas 8 akan dipilih untuk pelaksanaan AKM. Kemudian kelas 9 juga akan dilaksanakan ujian sekolah, dari mulai ujian praktek sekolah. Kemudian disusul lagi dengan libur Hari Raya Idul Fitri, di Ramadan. Kemudian masuk lagi. Nah, setelah Idul Fitri, hanya 2 pekan untuk kelas 8 dan kelas 9, pembelajaran efektif. Selanjutnya adalah PAT. Setelah PAT, dibagi rapot, kemudian libur lagi di akhir tahun. Saya kira mungkin untuk libur sekarang tidak terlalu berpengaruh ya, beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ketika mendapatkan libur sangat bahagia. Kalau sekarang sepertinya hal-hal yang biasa gitu ya. Kenapa? Karena memang sehari-hari saya katakan memang lebih banyak kosongnya gitu dibanding dengan hari-hari sebelumnya, sebelum pandemi gitu ya. Ketika saya saja untuk sekarang ketika mendapatkan informasi libur hal yang biasa gitu ya. Ya, karena memang sehari-hari pun bekerja hanya di beberapa jam saja gitu. Berikut juga dengan siswa belajar ketika KBM selama PJJ hanya di beberapa jam saja. Selebihnya dari itu kontrolin dari orang tua, mutaba'ah dari orang tua pun harus sinkron dengan beberapa program dari sekolah. Baik, untuk selanjutnya ada 4 hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama mengenai beberapa agenda ataupun schedule time di kalender pendidikan untuk semester genap tahun ajaran 2020-2021. Kemudian yang kedua, penjelasan mengenai jadwal karena ada kurang lebih hanya di 30% perombakannya dibanding dengan semester yang sebelumnya. Kemudian setelah itu ada pemetaan guru, dan yang terakhir beberapa konsekuensi, beberapa penugasan dan sistem pembelajaran di semester 2. Baik, mangga untuk Pak Dedi disilakan untuk share screen mengenai kalender pendidikan. Kita tunggu ya. Nah, baik. Boleh diperbesar Pak Dedi. Kalau yang menggunakan handphone mungkin bisa langsung zoom ya. Pertama mengenai karena di bulan Desember ya, kita bulan Desember tanggal 21 kita rapat pimpinan dengan yayasan, kemudian rapat kerja 21, 22, 23 kita merancang beberapa keputusan-keputusan yang akan digulirkan di semester 2. Nah, kita mulai kita sekarang berada di tanggal 7 ya. Berada di tanggal 7. Nanti mungkin ini hanya silakan saja disimak saja. Untuk selebihnya, untuk file dan sebagainya kita akan kirimkan melalui PDF di grup masing-masing ya. Jadi jangan takut kalau memang ini terlewat untuk informasinya. Untuk filenya nanti akan saya kirim melalui grup masing-masing. Kita tanggal 7 ini pelaksana sosialisasi dengan orang tua yang sudah tentu mungkin nanti juga kita perlu ada sosialisasi juga dengan siswa. Insya Allah kalaupun memang tidak ada halangan di tanggal 8 kita akan ada sosialisasi kepada orang tua, kepada siswa gitu ya. Kemudian kita mulai pembelajaran di tanggal 11. Tanggal 11 di bulan Januari hanya 3 pekan. Kemudian bulan Februari 3 pekan ya. Bulan Februari 3 pekan. Diselingi ada 1 tanggal merah, tanggal 12, yaitu libur Imlek. Kemudian selanjutnya, Pak Dedi bisa ke bawah. Ya. Nah ini yang saya katakan,
Jadi untuk KBM yang efektif itu yang warna putih ya, ayah bunda semuanya. Efektif warna putih di tanggal-tanggal yang berwarna putih itu efektif. Nah di bulan Maret ini hanya di 1 pekan tanggal 22 sampai 26 kegiatan yang efektif itu. Selebihnya itu berwarna berarti itu ada kegiatan. Saya jelaskan untuk yang hijau ini laporan presentasi proyek dan KIR. Nanti akan saya sampaikan mengenai prosedur ini. Kemudian selanjutnya ada ya warna kuning, itu adalah sudah PTS lagi di bulan Maret. Kemudian tanggal 16, 17, 18, 19 ini perkiraan AKM untuk kelas 8. Sekali lagi AKM tidak dilibatkan seluruh siswa. Hanya kelas 8 dan kelas 8 pun itu akan ditunjuk bukan dari sekolah, tetapi ditunjuk dari Dinas Kota Bandung siapa saja yang mengikuti AKM. Kurang lebih di 50% per siswa di kelas 8 setiap satuan pendidikan. Gitu ya, setengahnya. Kemudian tanggal 29, 30, 31 itu ada kelas 9, mulai ujian praktek. Ya, mulai ujian praktek. Selama ujian praktek, berarti kelas 8 dan kelas 9, mungkin ini ada beberapa kegiatan ataupun bisa juga digunakan dengan hari efektif, tapi lihat kondisi ya. Karena kalau untuk offline kita bisa mengaturnya, tetapi kalau untuk online kita belum ada rancangan gitu ya, belum ada rancangannya. Yang jelas ini tanggal 5, 6, 7, 8, 9 pun itu sudah mulai ujian sekolah kelas 9. Semua mapel. Jadi 5 hari sebelum awal Ramadan, ya, kita untuk kelas 9 ujian sekolah. Ini pengganti dari UN ya, pengganti dari UN. Setelah itu libur 3 hari baru langsung untuk libur awal Ramadan. Nah, 15 sampai dengan 30 ini masa orientasi Ramadan. Ini bisa digunakan sanlat online dan sebagainya. Ini nanti akan disampaikan juga mengenai beberapa program pembinaan Ramadannya. Kemudian selanjutnya di bulan Mei. Nah, bulan Mei itu mulai libur Ramadan. Ya, libur untuk mendekati Hari Raya Idul Fitri dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 21. Kita mulai lagi Mei di tanggal 24. Ini hanya 1 pekan, ayah bunda semuanya, untuk di bulan Mei. Dan bulan Juni juga 1 pekan dan itu tidak full, hanya di 4 hari. Setelah itu langsung 8 dan kelas 7 dan kelas 8 pelaksanaan PAT. Setelah PAT itu ada masa remedial 15, 16, 17, 18, 19, kemudian ada masa input nilai dan sebagainya, dan dibagi rapot. Titik mangsa itu di tanggal 25 dan 26 ini wisuda. Bagaimana sistem dan sebagainya nanti akan kita jelaskan ya untuk beberapa pertemuan selanjutnya, khususnya buat orang tua kelas 9. Nah, ini adalah kalender pendidikan. Maunya hitung ini tidak lebih dari tidak full setiap bulannya, hanya di bulan Januari dan Februari saja itu yang full untuk pembelajaran. Oleh karena itu, karena kondisi sekarang itu memang banyak tanggal merahnya, dipotong lagi dengan ujian dan sebagainya, maka oleh karena itu kita khawatir mengenai pembelajaran siswa. Nah, kalau toh memang pada semester sebelumnya ada 4 pekan, pekan A itu adalah menggunakan Zoom, pekan B penugasan, tetap belajar, pekan C evaluasi sebagai ulangan harian, dan pekan D khusus non-akademik, yaitu di bidang kesiswaan. Maka oleh karena itu, untuk pekan D kami akan gabungkan untuk semester sekarang. Kenapa? Karena sayang, kalau hanya 4 pekan, kemudian kita gunakan 1 pekan menggunakan kesiswaan, maka siswa belajarnya itu di mana? Gitu. Maka oleh karena itu kita akan gabungkan yang biasanya 4 pekan, sekarang hanya 3 pekan. Boleh pada di share screen lagi untuk jadwalnya. Ya. Konsepnya seperti ini Umi Abi semuanya. Tadi itu ada pembelajaran KIR, ya, ada pembelajaran KIR dan project yang memang ini harusnya digulirkan di semester 1, namun karena alasan lain hal pun jadi kita akan laksanakan di semester 2. Nah, konsep pembelajaran sekarang adalah tidak ada penugasan.
semuanya akan diatur. Jika memang full kita online sampai dengan akhir tahun, maka kita akan maksimalkan satu kelas menggunakan satu Zoom. Ya, satu kelas menggunakan satu Zoom. Jadi ketika kelas 7 belajar Zoom, 8 Zoom, 9 Zoom, berarti itu tidak ada masalah karena kita mempunyai 3 akun. Nah, kenapa kita menggunakan Zoom? Ini meminimalisir beberapa penugasan-penugasan yang numpuk yang pada akhirnya siswa susah untuk mengerjakannya. Gitu ya. Makanya dengan adanya Zoom, kita akan sistemnya, kita akan membuat studio mini di setiap kelas. Ya. Jadi guru menjelaskan seperti halnya di kelas mengerjakan gitu. Cuman live melalui Zoom, anak-anak mendengarkan gitu ya. Mungkin kalaupun nanti ditayangkan Infokus, ya berarti siswa melihat Infokus tersebut penjelasannya. Ataupun contohnya kalau matematika menjelaskan menggunakan papan tulis, langsung saja papan tulis itu kamera nyorot kepada papan tulis guru yang menjelaskan. Itu di setiap kelas. Nah, karena kenapa kita memaksimalkan Zoom? Supaya meminimalisir penugasan. Ketika Zoom udah beres pembelajaran, gitu ya. Ya, kalaupun memang ada tugas-tugas, itu mungkin ada beberapa siswa, jika memang ingin mendapatkan penjelasan selebih lanjut, pengertian, ingin mendapatkan penugasan yang memang spesial gitu ya, kurang paham maka perlu ada penugasan, maka itu tidak seluruh siswa. Namun yang jelas dengan adanya Zoom ini meminimalisir semua penugasan untuk seluruh siswa. Nah, lalu bagaimana dengan penugasan? Penugasan ini hanya diberikan kepada 3 mata pelajaran. Ya, 3 mata pelajaran. Jadi setiap pekannya 3 pelajaran ini tidak masuk, per pekannya masuk. Jadi gini, seperti prakarya, 3 pelajaran itu ya, prakarya, kemudian SBK, kemudian bahasa Sunda, ini yang akan menjadi pelajaran berbasis proyek. Jadi tidak tiap pekan dia masuk pelajarannya. Hanya pekan pertama saja menyampaikan beberapa kondisi, beberapa sistematis, beberapa aturan-aturan menggunakan proyek. Maka tiga pelajaran ini yang akan menjadikan proyek yang tidak masuk kepada pelajaran tiap pekannya, gitu ya. Jadi satu pekan ini masuk semuanya pelajaran itu tiga mapel. Kemudian setelah itu baru siswa mengerjakan proyek di rumahnya. Jadi hanya penugasan itu 3. Pertama prakarya, SBK, dan bahasa Sunda. Yang nanti hasilnya ini akan menjadi nilai akhir, Bapak Ibu semuanya. Akan menjadi nilai akhir di PAT. Lalu apakah PAT ada ujiannya? Tidak ada. Ya, jadi proyek ini memang berbasis proyek cukup lama. Kalau bisa digabungkan, kita akan gabungkan dengan KIR. Dengan proyek kelas 7. Nanti untuk sistematisnya kita akan sampaikan ke siswa. Yang jelas 3 pelajaran ini tidak masuk setiap pekan. Ini meminimalisir beberapa pelajaran yang memang sangat numpuk sekali, sehingga tidak efektif dan efisien. Gitu ya. 3 pelajaran ini menjadi proyek siswa, tidak masuk setiap pekannya. Hanya 1 kali pertemuan masuk untuk pembahasan peraturan dan sebagainya, selebihnya siswa membuat proyek di rumah. Jadi selama PJJ semester 2, siswa itu tidak membuat tugas matematika, menulis bahasa Arab, kemudian menulis tugas PKN, lain sebagainya, tidak. Tetapi fokus dengan 3 proyek ini. Gitu ya, bahasa Sunda, prakarya, dan SBK. Nah, pekan A ini semuanya menggunakan Zoom. Pekan B juga sama menggunakan Zoom. Boleh Pak Dedi, hostnya di share screen untuk jadwal pekan C-nya. Mohon maaf, pekan B. Pekan B-nya. Kita tunggu. Ya, baik. Ini pekan B. Nah, yang nanti boleh dilihatkan dulu semuanya, dikecilkan dulu. Ya, nggak apa-apa kecil juga. Ini hanya melihat warnanya saja ya. Diperkecil lagi, Pak. Sudah maksimal ya? Oke, baik, nggak apa-apa.
Nah, ini ada warna kuning setiap kelasnya, maka yang warna kuning ini digunakan untuk bidang kesiswaan. Ya, bidang kesiswaan. Jadi gabung. Jadi sebelumnya kita belajar di jam terakhir hanya 1 jam, jam 11 sampai dengan jam 12 itu pun hanya 3 hari. Di hari Senin, Selasa, dan Rabu. Ini menggunakan muhadharah. Sistem muhadharah ya, sistem muhadharah. Nah, kemudian Kamis Jumatnya tetap belajar. Ya. Kalau memang dilihat di sini lebih padat, betul, lebih padat. Cuman dilihat dari kondisi sekarang, kita padatkan di awal. Kasihan siswa mendapatkan layanan pendidikan jika memang kita gabung dengan beberapa konsep penugasan, kemudian kegiatan-kegiatan, lalu di mana siswa belajarnya. Maka kita akan padatkan di 2,5 bulan pertama, Januari, Februari, sampai pertengahan Maret sampai dengan PTS. Maka ini adalah konsep dari kita untuk pekan B. Bagaimana penggunaannya? Sama seperti sebelumnya. Kalau tanggal 11, 12, 13, 14, 15, itu berarti menggunakan pekan A. Selanjutnya pekan B. Selanjutnya lagi pekan C. Nah, setelah itu boleh lihat, nah ini, betul. Pekan A 11 sampai 15, kemudian 18 sampai 20 itu pekan B. Tetapi di pekan B ada tanggal yang dihitamkan 18, 19, 20 sebagaimana tadi kita ketahui bahwa 18, 19, 20 ini di jam terakhir jam 10 sampai dengan jam 12 ada pembinaan public speaking muhadharah dari bidang kesiswaan. Maka ini pelaksanaannya hanya 1 jam. Kemudian tanggal 21, 22, Kamis Jumat seperti biasa belajar. Kemudian tanggal 25 sampai dengan 29 ini menggunakan pekan C. Baru ke Februari 1 sampai 5 pekan A, terus aja sampai seperti itu. Ini berlaku di tanggal-tanggal yang warna putih. Ya, tanggal-tanggal di warna putih. Untuk sistematisnya, gitu ya. Nah, itu mungkin secara garis besar sebenarnya tidak banyak yang perombakan ya, cuman hanya di 3 poin saja. Yang pertama, semua pembelajaran kita akan maksimalkan menggunakan Zoom meeting ya, menggunakan Zoom meeting. Penugasan, share video guru-guru, kemudian hanya share tugas di WA itu untuk sekarang tidak ada. Ketika Zoom meeting sudah selesai pembelajaran, tidak ada penugasan. Dan kalaupun ada penugasan hanya 3 mata pelajaran, itu berbasis project dan itu tidak setiap pekan masuk. Mungkin nanti Bapak Ibu setelah saya share untuk filenya boleh dilihat setiap pekannya. Prakarya, SBK dan bahasa Sunda itu hanya di pekan pertama saja. Selanjutnya tidak ada. Ya. Selanjutnya tidak ada. Kemudian Bapak Ibu semuanya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita memaksimalkan media pembelajaran fasilitas studio mini. Jadi setiap kelas kita akan buatkan studio untuk melakukan Zoom meeting. Ya, ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk memaksimalkan fasilitas dari sekolah untuk pembelajaran anak-anak kita. Dan kemudian yang ketiga adalah penjadwalan ini berlaku seperti halnya di semester 1. Ketika pekan 1, 11 sampai dengan sekian berarti pekan A sampai dengan perputarannya sama seperti di semester 1 gitu ya. Nah, itu mungkin informasi yang ketiga mengenai penjadwalan dan proses pembelajaran. Nah, informasi yang terakhir perlu saya sampaikan bahwa kita akan mengundang sebelum US ya, sebelum US mengundang khususnya untuk di kelas 8 sebelum AKM dan kelas 9 sebelum ujian praktek. Itu ya, sebelum ujian praktek kita akan mengundang melalui Zoom meeting ini per kelas. Mungkin nanti saya akan memandunya. Untuk kelas 8 persiapan untuk pelaksanaan AKM. Kemudian untuk kelas 9 persiapan bagaimana prosedur untuk ujian sekolah. Kenapa? Sekali lagi, ujian sekolah ini pengganti dari ujian nasional yang menjadi akumulasi. Kalau contohnya kelas si fulan, si A,
Untuk pelajaran PABP semester 1 80 sampai dengan semester 5 80. Semester 5 itu otomatis kelas 9 semester 1. Nah, ketika sampai semester 5 itu nilai sifulan itu 80, otomatis rata-rata 5 semester itu 80. Jika US-nya anjlok 50, ya, jika nilainya US-nya anjlok 50, maka itu akan menjadi pembagi. Ya, jadi 80, 80, 80, 80, 80 ditambah 50 dibagi 6. Jadi sayang sekali. Jadi sekali lagi untuk US ini menjadi salah satu pembagi, ya. Dan yang akan dilihat sebenarnya bukan lulus tidaknya. Saya kira untuk sekarang itu tidak ada lulus tidaknya, tetapi sejauh mana siswa mendapatkan nilai akademik dengan nominal angka tinggi dari akumulasi itu. Sekali lagi, UN sekarang itu bukan menentukan siapa yang lulus dan tidaknya, tetapi siapa yang dia berprestasi dalam nominal angka akademik, dia nilai akhirnya berapa. Kalau lebih besar, dia akan mempermudah untuk masuk SMA selanjutnya. Tapi kalau nilainya kurang, ya mungkin cari sekolah yang memang standarnya itu sesuai dengan nilai yang diperoleh oleh siswa. Gitu. Nah, kemudian perlu saya sampaikan juga, boleh Pak Dedi, ini adalah pemetaan di semester 2. Permohonan maaf juga karena memang ada 2 guru kita yang resign ya di semester sekarang karena ada lain hal gitu ya, yang memang itu adalah alasan syar'i juga, yaitu Bu Ida untuk pelajaran bahasa Indonesia, TTQ kelas 8 dan literasi. Kemudian satu lagi Pak Irman Sulaiman PJOK. Ya, 2 guru tersebut sudah dinyatakan keluar karena alasan yang saya ini juga di semester 1. Oleh karena itu, salam pamit juga dari Bu Ida, mungkin nanti akan disampaikan melalui grup. Namun secara lisan saya sampaikan, Bu Ida menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan selama pembelajaran bahasa Indonesia, baik itu kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kemudian kalau di sini ada Pak Irman Sulaiman. Pak Irman ada nggak di sini? Kalau Bu Ida sekarang lagi di perjalanan, jadi belum bisa hadir. Kalau Pak Irman ada? Oke, nah baik, tidak ada juga ya Pak Irman, permohonan maaf juga dari 2 guru tersebut, permohonan maaf yang sebesar-besarnya selama pembelajaran jika memang tidak maksimal, gitu ya. Nah, selain ada guru yang keluar, maka ada guru juga yang masuk, gitu ya. Maka oleh karena itu saya berikan kesempatan kepada Pak Deris. Pak Deris, oh sebentar, Pak Deris mau share dulu ya, Mangga, silakan share dulu. Sebelum ke Pak Deris dan Pak Acep untuk perkenalkan dirinya, silakan bisa Umi Abi semuanya bisa melihat untuk struktur pemetaan di sini. Untuk Ustadz Nurdin, pelajarannya PABP di kelas 7. Dan bahasa Sunda yang biasanya oleh Ustadz Ayi ini dipegang oleh Ustadz Nurdin, pegang 3 kelas. Kemudian selanjutnya saya sendiri PABP pegang kelas 8 dan kelas 9. Kemudian selanjutnya di TTQ pegang kelas 9 seluruhnya. Jadi kalau memang TTQ di semester sebelumnya itu 1 kelas pegang 2 pembimbing, tapi kalau sekarang 1 kelas 1 pembimbing. Ya, kalau untuk TTQ kelas 9 dipegang oleh saya sendiri. Kemudian untuk Ustadz Ayi untuk pelajarannya di bahasa Arab pegang 789 dan bahasa Arab ini akan hadir setiap pekannya. Ya. Kemudian untuk TTQ seluruhnya dipegang oleh kelas 7 dipegang oleh TTQ oleh Ustadz Ayi. Selanjutnya ada Ibu Sari masih tetap wali kelas 7, pegangnya 2 pelajaran PKN dan IPS semua kelas. Kemudian ada Bu Ainur Aini Zahara masih tetap di wali kelas 8,
Kemudian untuk pelajarannya, pelajaran prakarya 3 kelas, 7, 8, 9, dan TTQ megang di kelas 8. Kemudian selanjutnya ada Pak Dedi, masih tetap wali kelas 9. Ada pelajaran IPA 3 kelas, SBK 3 kelas, dan SBK ini hanya diproyekkan saja, seperti prakarya dan Sunda. Kemudian ada Pak Cecep Cindy. Di sini pegang bahasa Indonesia 3 kelas dan literasi 3 kelas. Kemudian selanjutnya ada Bu Iis tetap di matematika 3 kelas. Kemudian ada Pak Budi Pranadita bahasa Inggris tetap 3 kelas. Disusul oleh Pak Deris Irwan Syah SPD, ini baru pengganti dari Pak Irman Sulaiman, ini pegang PJOK 3 kelas. Kemudian selanjutnya ada Bu Lisi, ya, ini pegang konseling yang memang sebelumnya konseling ini tidak masuk ke kelas, tapi sekarang kita akan jadwalkan, ya. Jadi ini adalah sebagai salah satu upgrading semangat siswa, gitu ya. Jika memang mumet belajar terus, nanti itu kurang lebih di hari Kamis dan Jumat. Kalau kelas 7 dan kelas 9 hari Kamis, kalau untuk kelas 8 hari Jumat. Itu masuk di 60 menit melalui Zoom meeting. Nanti Bu Lisi menyampaikan, kalau untuk kelas 9 mungkin minat untuk jenjang selanjutnya seperti apa. Kalau untuk 7-8 lebih kepada motivasi, upgrading motivasinya untuk belajar, minatnya juga sama, ini masuk di Bu Lisi, gitu ya, tiap pekannya. Kemudian selanjutnya masih tetap Bu Siva untuk administrasi keuangan, Pak Jena untuk tata usaha, dan Pak Tri sebagai security. Ya, ini untuk pemetaannya. Hanya di bedanya saja di ada beberapa guru yang baru dan masuk ya di untuk semester sekarang. Baik, silakan untuk selanjutnya Pak Deris, Pak Cecep dulu ya. Silakan Pak Cecep untuk memperkenalkan diri kepada orang tua siswa. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu dan Bapak yang saya hormati dan banggakan, alhamdulillah saya mulai dipercaya menjadi seorang pengajar di SMP ITLH. Sebelum menuju pemaparan teknis pembelajaran istilah dengan saya gitu, saya memperkenalkan diri. Nama saya Cep Cindy Sapari. Saya asli dari Ciwidey, tepatnya di Desa Cikoneng. Nah, di sini saya rencananya mengontrak ya di sekitaran sekitaran sekolah. Nah, latar belakang pendidikan saya adalah sarjana pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Islam Nusantara Bandung. Nah, kemudian selain itu sebelumnya saya menjadi seorang pengajar juga di SMP Negeri 4 Sinangkerta, mengajar di SMP juga. Dan selain itu ada pelatihan-pelatihan yang telah saya jalani sebagai semisal pelatihan kursus Mayer dasar, yakni kursus yang dilakukan untuk melatih siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Baik Ibu dan Bapak yang saya hormati dan banggakan, saya berstatus sudah menikah ya, sudah memiliki seorang anak, alhamdulillah, dan insya Allah jika diizinkan suatu saat apabila ada home visit dari mata pelajaran bahasa Indonesia,
diperkenankan bertemu dengan Ibu dan Bapak sekalian. Yang selanjutnya, tentu saja Ibu dan Bapak dalam pembelajaran, kalau dulu ada proses belajar mengajar, nah kalau sekarang diganti menjadi proses pembelajaran. Maka dari itu, yang belajar bukan hanya siswa, akan tetapi guru pun di situ belajar. Jadi tidak ada proses belajar dan mengajar, tetapi proses pembelajaran. Yang artinya saya pun sama-sama belajar, tapi yang paling penting bagi saya mohon keridhaan dari Ibu dan Bapak untuk nanti anak-anaknya dididik, dibina, dan didampingi oleh saya sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada banyak sekali hal-hal yang ingin saya sampaikan terkait pembelajaran Bahasa Indonesia kepada anak-anak Ibu dan Bapak. Akan tetapi mungkin suatu ketika kita dipertemukan akan saya perjelas pada saat itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Acep atas perkenalannya. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Oke, mohon maaf. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan perkenalan dari Pak Deris. Kepada Pak Deris, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, terima kasih sebelumnya kepada rekan-rekan guru di SMP IT, Lukmanul Hakim. Terima kasih atas segala ke ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati. Saya di sini, saya memperkenalkan diri, saya dari Irwansyah. Saya di sini akan mengajar guru PJOK, melanjutkan Pak Hilman yang resign, yaitu senior saya. Ya, insya Allah saya diamanahkan di sini untuk membina, membimbing ya, anak-anak ya. Insya Allah kedepannya saya akan mengajar PJOK di sini. Untuk kedepannya, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir ya, karena olahraga itu sangat penting bagi kita ya, apalagi bagi siswa kita, anak-anak kita yang sedang aktif, yang sedang banyak kegiatannya ya. Mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak pun di rumah menjaga kondisi, memperhatikan anak-anaknya untuk melihat perkembangan fisiknya ya, terutama di kebugaran jasmaninya. Ya, mudah-mudahan ke depannya COVID ini ya, pandemi ini bisa selesai dan kita bisa tatap muka gitu ya. Kita bisa berolahraga bersama gitu. Kita bisa melatih diri kita sendiri gitu kan, untuk menjaga kebugaran jasmani dan sebagainya. Dan insya Allah ke depannya saya bergabung di SMP IT Lukmanul Hakim ini, insya Allah saya mendapatkan amanah yang berkah ya, insya Allah bisa mempunyai keluarga yang baru dan bisa memperbaiki diri untuk lebih baik lagi ya, insya Allah. Hanya itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deris atas perkenalannya. Oke, untuk selanjutnya apakah ada tambahan lagi dari Pak Irfan? Saya kira langsung saja ke sesi selanjutnya untuk tanya jawab. Oke, baik Pak Irfan. Untuk agenda selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada Umi dan Abi sekalian.
Apabila memiliki pertanyaan terkait informasi yang telah disampaikan oleh Pak Irfan tadi, dipersilakan. Bisa dipersilakan untuk bertanya secara langsung melalui Zoom. Bisa diaktifkan mic-nya, kemudian diajukan pertanyaannya. Mangga, Umi dan Abi? Cukup mungkin ya. Atau cukup? Tidak ada pertanyaan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, abunya Fatir Sonarabat. Kalau kamu menyimak, betul. Jadi selama pembelajaran selanjutnya itu betul-betul tidak ada tatap muka ya. Jadi seluruhnya daring gitu. Atau memang kalau tadi saya dengar dari Pak Irfan bahwa ini sebelumnya mohon maaf saya videonya diaktifkan, tapi dengar kok dari tadi dari awal. Yeah. Intinya tetap melihat situasi dan kondisi kalau memungkinkan tatap muka ya Pak ya, seperti itu ya. Yeah. Yang pertama itu kalau menurut kami ya memang pembelajaran seperti itu relatif ya kami orang tua juga harus bekerja keras bagaimana memotivasi anak-anak ketika belajar gitu. Saya setuju juga dengan tadi yang Pak Irfan katakan bahwa tolong diusahakan tugasnya jangan terlalu menumpuk terlalu banyak karena memang ada banyak demotivasi gitu ketika belajar seperti ini gitu. Daring boring udah daring boring kebosanan dan ada kecenderungan memang menangkap pelajaran secara daring belum kan kendala sinyal, kendala pulsa dan lain sebagainya yang akhirnya kurang efektif. Nah, ya kami sih mempercayakan insya Allah ke pihak sekolah kalau boleh memang tugas-tugasnya itu jangan terlalu banyak, bagaimana sekreatif mungkin, namun materi pelajarannya dapat diterima. Gitu. Pertanyaannya sih, apakah memungkinkan nanti akan ada tatap muka lagi gitu, meskipun hanya seminggu sekali ataupun menyikapi agar tidak membosankan atau di rolling lah kan setahu saya siswa di SMP Lukmanul Hakim juga nggak terlalu banyak gitu ya. Kalau social distancing atau physical distancing saya kira bisa gitu dilakukan. Itu aja Pak. Baik, ya terima kasih. Terima kasih Pak Hedi, abinya Fatir. Pak Hedi sehat Pak Hedi ya? Udah lama gak ketemu. Alhamdulillah sehat Pak. Ya, baik. Untuk beberapa tadi mungkin yang pertama mengenai pembelajaran ini, ya betul kita akan meminimalisir untuk penugasan. Udah mah boring, daring, lepat ya, udah mah daring, boring lagi gitu ya. Karena memang menumpuk sekali untuk tugas-tugas dan sebagainya. Namun selebihnya daripada itu perlu saya sampaikan bahwa awalnya pada tanggal 21, 22, 23 itu kita rapat tiap unit. Kemudian di tanggal 28 kalau nggak salah ya, kita rapat juga dengan yayasan untuk membicarakan mengenai hal ini. Dan kebijakan sementara sebelum ada beberapa informasi yang simpang siur sebenarnya, kita menunggu peraturan dari pemerintahan Kota Bandung. Dari pemerintahan Kota Bandung apakah sudah mengasasi ataupun tidak. Melihat beberapa terakhir itu kita masuk ke zona merah di Arca Manik, khususnya di Arca Manik. Perlu saya sampaikan juga ketika itu saya sampaikan setiap unit kita tidak sama kebijakannya. Mungkin Kober karena memang di Batu Nunggal itu sudah tidak masuk zona merah, mungkin saja bisa tetap muka. TK juga. Nah, karena kita di sini itu adalah satu rayon, satu kecamatan SD SMP, maka kita akan menyesuaikan dengan pemerintahan kota. Namun kemarin kita sudah ancang-ancang, gitu ya. Kemarin itu konsepnya ini. Untuk Januari kita masih tetap online. Untuk apa? Yaitu untuk penyesuaian dan memaksimalkan fasilitas yang ada di Lukmanul Hakim. Kenapa?
karena bulan Februari kita akan rencanakan tatap muka. Kita akan rencanakan tatap muka. Sebenarnya rencana dari kita itu tatap muka di bulan Februari. Nah, ketika kita tatap muka, maka yayasan pun ini memberikan keputusannya kepada orang tua. Sudah barang tentu orang tua pasti ada yang pro dan ada yang kontra. Maka oleh karena itu kita fasilitasi juga beberapa orang tua pro dan kontra. Ketika yang setuju untuk offline, maka silakan datang ke sekolah. Tetapi guru tetap mengajar online menggunakan Zoom dengan memfasilitasi orang tua yang tidak sepakat untuk masuk sekolah karena mungkin lain hal khawatir dan sebagainya gitu. Nah, sebenarnya di bulan Februari kita akan gulirkan gitu ya. Cuman ini belum matang di kita, melihat beberapa kondisi di wilayah kita gitu. Nah, kalau toh memang kita bisa memaksimalkan tadi kata Pak Herdi itu ya SMP sedikit mungkin bisa saja gitu ya. Cuman mungkin kita akan melihat beberapa daftar checklist. Jadi daftar checklist ini adalah salah satu persyaratan sekolah jika ingin melaksanakan pembelajaran tatap muka gitu ya. Bahkan sebenarnya Pak Yos pun selaku pembimbing dari kita juga sudah menyarankan ya kalau DLH karena sedikit lah bisa mungkin betul tadi kata Pak Edi mungkin satu kelas itu bisa di shift gitu ya. Hari Senin kelas 7 untuk kelas 8 9 daring. Hari Selasa kelas 8, hari Rabu kelas 9 balik lagi ke hari Jumat kelas 7. Itu mungkin bisa-bisa saja. Karena memang untuk kelas 7 pun jika masuk 17 siswa masuk ke kelas gabung antara kelas 7-8, maksudnya kelasnya digabungkan gitu. Itu masih tetap terjangkau gitu. Dan kita sudah siap protokol kesehatan dan sebagainya. Cuman yaitu kita masih kekhawatiran apakah siswa itu datang bisa dimaksimalkan untuk langsung datang ke sekolah menggunakan antar jemput ataupun tidak. Apakah menggunakan transportasi umum ataupun tidak. Itu banyak sekali. Nah, mungkin nanti jangan khawatir karena memang ini sudah menjadi salah satu pembahasan dari kita yang kita akan tetap gulirkan. Insya Allah kita tunggu keputusan yang lebih yang lebih pasnya setelah kita merancang untuk di bulan Februari. Yang jelas kita sudah merancang bulan Februari itu kita akan ada offline, gitu ya. Kita sudah akan ada offline. Jadi insya Allah akan secepatnya kita akan kabari untuk bulan Februari. Yang jelas, kalaupun memang akan ada offline, kita akan maksimalkan bulan Februari. Kalaupun memang tidak ada, ya mohon maaf, karena melihat dari kondisi kita. Yang jelas juga di bulan Januari kita masih tetap pemaksimalan media. Kita akan Januari 3 pekan menggunakan online. Seperti itu, Pak Heti. Gimana? Ada yang disambung dengan pertanyaan lagi, Pak? Cukup, Pak Irfan. Semoga Februari tetap buka ya. Iya, kita juga berharap seperti itu, Pak. Sudah berharap seperti itu. Juga, insya Allah mudah-mudahan sudah selesai lah ya. Gimana kalau untuk dari Pak Nurdin mungkin ada penjelasannya, Pak, tambahan? Ya, baik, Pak Irfan. Silakan. Ya, terima kasih Pak Herdi ya. Alhamdulillah sudah menyampaikan mungkin bagian dari keluh kesah ini juga ya. Anak-anak kemudian juga orang tua juga ada beban tambahan daring ini luar biasa. Soalnya saya juga sama Pak sudah punya anak yang sekarang usia SMP, lumayan ada tambahan pekerjaan, tapi insya Allah dinikmati saja. Tadi hampir sama dengan yang disampaikan Pak Irfan. Memang di bulan Desember kemarin kami dengan yayasan sudah mengadakan pertemuan merancang untuk PTM itu di bulan Februari. Jadi selama bulan Januari persiapan untuk menuju PTM lah kayak gitu. Tapi nanti intinya menunggu regulasi baik itu dari yayasan, terutama di yayasan ya, kemudian juga dari dinas pendidikan mananya.
Dan itu pun tadi pilihan. Jadi kalaupun bagi ada orang tua, nanti kalaupun diiakan dari dinas pendidikan boleh, dari yayasan boleh, tapi ada orang tua yang tidak membolehkan, tetap yang tidak membolehkan itu nggak apa-apa, nggak ke sekolah putra-putrinya gitu, yang membolehkan gitu. Itu pilihan itu. Wallahu alam, tapi kalau kemungkinan besar melihat perkembangan sekarang, kemungkinan besar kalau di media-media memang Pak Wali Kota sudah menyampaikan untuk semester ini full daring kayak gitu. Tapi kami tetap menunggu perwalnya gitu, karena sebagai dasar hukum seperti itu. Itu mungkin yang terakhir Pak Irfan, barangkali ini ya, ini di luar pertanyaan dari Pak Herdi, barangkali ada orang tua yang memang memungkinkan untuk berkolaborasi dengan sekolah. Kami tunggu mungkin ya ada masukan-masukan, dan mungkin bisa jadi ada kegiatan-kegiatan yang mungkin semacam, kalau dulu kita kan ada study tour, ada study profesi dan lain, atau guest teacher dan lain-lain. Mungkin bisa jadi supaya tidak menjenuhkan juga kepada anak-anak di sela-sela pembelajaran KBM, mungkin di luar yang hari efektif itu ada semacam pengenalan profesi dari bapak ibu yang profesinya sebagai dokter, sebagai polisi, ataupun sebagai pengusaha dan lain-lain, bisa di-share ke kami juga. Itu bisa memotivasi anak-anak untuk mencapai cita-citanya seperti itu. Dan kegiatannya bisa online seperti ini ataupun bisa offline nanti kita rekam dan lain-lain seperti itu. Jadi sekali lagi, barangkali ada di antara bapak dan ibu ada yang bisa berkolaborasi dengan sekolah, ataupun ada yang ngendek nih, selama ini saya tuh mau kegiatan ini gitu, cuma sekolah belum memfasilitasinya, barangkali bisa dikolaborasikan dengan bapak dan ibu supaya juga memotivasi semua gitu ya, baik itu guru kemudian termasuk siswa gitu ya. Nah, itu saja mungkin Pak Irfan. Ya, baik. Terima kasih Pak Nurdin ya. Ada mungkin ini di room chat, saya sampaikan juga, ketika pembelajaran kalau semester kemarin itu untuk Bu Lisi tidak masuk ke kelas, tapi alhamdulillah untuk sekarang Bu Lisi setiap pekannya masuk kelas ya. 1 jam di 60 menit Bu Lisi masuk kelas Zoom ya, masuk kelas Zoom, kalaupun itu online, akan membahas mengenai beberapa motivasi, minat dan bakat siswa biar tidak jenuh. Kalau untuk kelas 7, di kelas 7 itu hari Kamis, kelas 9 hari Kamis, dan untuk kelas 8 hari Jumat, Bu Lisi akan masuk 1 jam di setiap kelasnya. Dan setiap pekannya juga masuk. Selanjutnya, kita tunggu saja mungkin ya, Umi Abi, regulasi dari beberapa ada keputusan, baik itu dari dinas dan dari yayasan. Kita berdoa saja, mudah-mudahan kita akan tetap bisa melaksanakan online dan offline. Kemudian kalau memang ada pertanyaan, gimana caranya kalau memang ingin memfasilitasi beberapa orang tua yang pro dan kontra. Jadi seperti ini. Karena kita di setiap kelas itu membuat studio mini, ya, studio mini. Karena kita di sini membuat studio mini, jadi ketika kalau memang siswa offline, berarti datang ke sekolah, seperti biasa belajar di kelas dengan protokol kesehatan, tetapi kita akan menyediakan kamera untuk masuk ke Zoom anak-anak yang memang tidak mengikuti pembelajaran offline. Jadi sambil guru menjelaskan di depan anak-anak yang offline, dan juga menjelaskan di depan kamera untuk siswa yang daring, seperti itu. Untuk konsepnya, sebenarnya kita sudah ada konsep, sudah merancang dan sebagainya, tinggal perungnya saja gitu ya. Cuman mungkin ini kita tunggu. Kalau bulan Februari kebijakan kita diperbolehkan, maka oleh karena itu kita akan masuk ke pembelajaran offline. Tapi kalau jadwal itu tidak akan berubah. Hanya mungkin nanti datang ke sekolah itu untuk kelas mana? Kelas untuk hari Senin kelas berapa? Hari Selasa kelas berapa dan sebagainya. Itu saja mungkin. Baik Pak Irfan, di chat Zoom ada pertanyaan dari Umi Naya. Pertanyaannya, apabila mendadak
ikut sekolah tatap muka, apakah bisa atau tidak? Seperti itu, Pak Irfan. Oke, baik. Kalau misalkan memang seperti itu, sebenarnya bisa-bisa saja Umi Naya ya. Maksudnya mungkin ketika kemarin ada beberapa siswa yang butuh untuk belajar ke sekolah karena memang betul-betul tidak mengerti ataupun jenuh dan memang itu harus betul-betul datang ke sekolah, sebenarnya bisa-bisa saja. Tetapi jika memang ini kami fasilitasi, maka seluruh orang tua yang ingin ya, pasti punya anggapan yang sama gitu. Seluruh siswa itu memang butuh. Yang pada akhirnya kalau memang kita diharuskan untuk online, kalau memang seluruh orang tua mempunyai anggapan yang sama, maka semuanya akan datang ke sekolah gitu. Ya, jadi mungkin bersabar saja. Insya Allah solusi-solusi yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya setelah ada kebijakan nanti sebelum di bulan Februari. Jadi kita akan merancang di bulan Januari ini dulu. Ketika awal Februari kita sudah ada keputusan, kalau memang online kita akan rancang. Mungkin bisa jadi kalau memang kita tunjuk beberapa siswa yang memang lihat dari minat dan bakat, keseriusan untuk belajar, kita panggil untuk belajar di sekolah gitu. Tetapi mungkin ini tidak menjadi kebijakan dan mengharuskan. Ini adalah kebijakan yang memang ditunjuk dari sekolah, mungkin saja seperti itu, gitu ya. Ini jika memang, mohon maaf, pembelajarannya online. Tapi kalaupun offline kita aman-aman saja, gitu ya. Bagaimana Umi Naya? Apakah ada pertanyaan kembali? Suaranya ada. Suaranya ya? Punten Umi Naya, suaranya tidak terdengar. Atau mungkin disampaikan di chat Zoom, dipersilakan. Nanti saya coba bantu bacakan. Iklan. Ada Batagor katanya. Saya lihat di chat. Iya, nggak apa-apa. Ya, mangga Umi Naya silahkan di chat saja sambil nunggu. Mungkin bisa nunggu Umi Naya. Kalaupun memang ada yang bisa langsung disampaikan secara lisan, diperbolehkan. Mohon kepada Umi dan Abi yang lainnya, sambil menunggu Umi Naya mengajukan pertanyaan kembali, mangga jika ada pertanyaan dipersilahkan. Oh iya, tambahan mungkin sambil nunggu yang bertanya. Kemarin ada beberapa kesalahan dalam targetan hafalan siswa. Insya Allah ketika tanggal 11 kita sudah mendapatkan beberapa data mengenai kesalahan targetan hafalan siswa di raportnya. Kita sudah terima laporannya, kurang lebih ada 8 siswa yang memang keliru, ada yang kelebihan, ada yang kekurangan gitu ya. Ada yang kelebihan, ada kekurangan. Pas sebenarnya sayanya harusnya 5 surat, kenapa ini 4 surat gitu ya. Ataupun saya itu sebenarnya 3 surat, tapi di sini 5 surat, mungkin seperti itu. Ya, itu sudah kami terima, ada 8 siswa. Insya Allah hari Senin tanggal 11 kita akan share kembali raport revisinya. Gitu ya. Itu untuk raport TTQ. Pak Irfan mau bertanya. Mohon mangga Umi. Sebetulnya untuk kelas 8 saya nggak ngerti yang namanya AKM. Ya. Mungkin ini sedikit informasinya. Tadi disampaikan 50% ya AKM itu dipilih. Itu apa untuk apa? Terus yang kedua, tadi saya lihat di kalender akademik itu ada uji publik juga. Terus 29 lagi ya, 29, 1 dan 2 itu tuh apakah yang kemarin atau yang orang-orang baru lagi atau bagaimana? Syukuran, itu aja. Iya, Afwan Umi, terima kasih. Bu Sari izin langsung jawab ya. Enggak, baik. Ya, baik. Yang pertama mengenai AKM, kenapa itu bisa dipilih? Sekali lagi, AKM ini bukan penilaian kemampuan siswa. Jadi sebenarnya AKM ini adalah beberapa
bentuk soal untuk mengukur kemampuan sekolah, bukan kemampuan siswa. Kalau ujian nasional ini mengukur kemampuan siswa, sejauh mana siswa memahami materi yang sudah disampaikan selama 3 tahun, gitu ya. Tetapi kalau untuk KKM ini mengukur kemampuan pencapaian sekolah, setiap sekolah. Jadi ini adalah sebagai awal, karena AKM ini adalah AKM yang pertama, maka ini adalah sebagai survei awal. Kenapa? Karena memang pada akhirnya itu diambil sebagai sampel. Nah, kenapa dinas mengadakan AKM seperti ini? Ini adalah salah satu upaya dinas. Jika memang ada kekurangan di setiap satuan pendidikan, maka dinas akan memberikan support. Baik itu dari media pembelajarannya, proses pembelajaran, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, ini kenapa di kelas 8? Karena memang ini menjadi salah satu, kan yang namanya sampel, kemudian hasilnya, apakah bagus ataupun tidak, maka akan ada perbaikan. Maka perbaikan ini dilaksanakan di tahun selanjutnya. Kalau di kelas 9 diadakan sekarang, maka untuk perbaikan sampel yang sekarang itu siswa sudah masuk ke SMA. Gitu. Jadi tidak sah ketika perbaikan itu sampelnya berbeda lagi. Nah, makanya ketika AKM ini dilaksanakan kelas 8 karena untuk sebagai penilaian awal, kemudian setelah itu ada perbaikan untuk tahun selanjutnya, kemudian setelah itu di AKM-kan lagi. Nah, seperti itu. Ini menjadi terus aja seperti itu. Ini hanya sebagai penilaian dari dari kompetensi setiap sekolah, bukan kompetensi pencapaian siswa. Seperti itu. Nah, perbedaannya yang kedua adalah mengenai soalnya. Kalau ternyata soal di matematika contohnya ya, contoh di matematika, akar kuadrat dari 25 berapa? Itu adalah soal-soal yang memang dilaksanakan di ujian nasional. 2 tambah 2 bagi 3 dikali 3 berapa? Gitu. Nah, kalau AKM tidak, ini melalui soal cerita. Dan satu soal ini bisa berlaku untuk mungkin 3 pelajaran. Contohnya, jika ada gambar muncul, di soalnya itu gambar dulu, kemudian nanti ada petunjuknya, maka gambar tersebut bisa berlaku pertanyaan untuk pelajaran PAI kah, matematika kah. Contohnya, jika ada gambar kubus. Nah, kubus di sana itu menggambar bukan dalam bentuk kubus, tetapi dalam bentuk Ka'bah. Nah, ketika matematika, maka hitunglah luas Ka'bah tersebut. Itu berarti dari segi matematika. Kalau dari PAI, sebutkan sejarah tentang pendiriannya Ka'bah. Nah, satu soal bisa untuk berapa mata pelajaran. Dan ini lebih rumit daripada soal-soal yang biasa. Seperti itu. Jadi jangan khawatir jika memang ada kelas 8 yang tidak terpilih oleh dinas sebagai peserta AKM, tidak apa-apa karena memang ini adalah sampelnya random gitu ya. Kemudian tidak usah khawatir juga jika memang nilainya jelek gitu ya. Ya ini adalah gambaran dari sekolah kita. Cuman kita tidak mau dong sekolah kita itu nilainya kurang, maka dari itu kita akan memaksimalkan kelas 8. Di semester selanjutnya akan memberikan sampel ataupun latihan tentang soal AKM, biar ketika nanti bulan Maret di pekan ketiga mereka sudah terbiasa mengisi soal-soal AKM seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai uji publik di semester 2 untuk JUS 29 ini jika kan kemarin itu ada 28 siswa yang sudah masuk kepada anggota peserta pembinaan. Tetapi setelah 28 itu, selama pembinaan 5 hari, tidak dinyatakan lulus. Hanya lulus-lulus saja. Nah, jika ada siswa yang memang pertama kemarin belum tercapai JUS 29 dan ingin uji publik JUS 29, maka beri kesempatan untuk semester sekarang. Atau beberapa siswa yang JUS 29 tetapi kemarin sudah masuk pembinaan dan tidak lulus, maka ingin masuk lagi, maka di semester sekarang. Kemudian kenapa ada JUS 1, JUS 2 dan JUS selanjutnya? Ini supaya siswa kelas 9 sudah terpenuhi uji publik 3 JUS supaya mereka mendapatkan syahadah. Karena memang persyaratan untuk mendapatkan syahadah dari Luqmanul Hakim ini minimal lulus siswa 3 JUS. Maka kita akan mendapatkan syahadah. Gitu.
Bedanya syahadah dengan sertifikat. Kalau sertifikat ini diberikan siswa jika memang lulus uji publik per juz. Nah, kalau kemarin contohnya ada si Fulan juz 29 lulus uji publik maka mendapatkan sertifikat juz 29. Kemudian siapa lagi juz 9. Nah, ketika kelas 9 si Fulan ini sudah mendapatkan 3 juz sertifikat, maka dia mendapatkan syahadah. Syahadah ini adalah mewakili 4 sertifikat ini. Gitu. Bagaimana Umi Aisyah? Ngerti. Ya, baik. Terima kasih. Mangga Bu Sari, ada di room chat? Untuk di room chat tidak ada. Untuk pertanyaan lagi, lebih ke saran Pak Irfan. Baik. Saran-saran dari orang tua. Ya, mohon maaf untuk host ya, minta di screenshot di room chatnya. Dan nanti kita ini sebagai salah satu dokumentasi ke yayasan. Harapan-harapan orang tua yang memang betul-betul ingin offline gitu ya. Kita akan sirup sana Pak. Ya. Mohon. KNI. Sekedapnya. Ini juga anggota. Kenapa? Ya. Baik, mangga Bu Sari, kalaupun memang tidak ada kita tutup saja. Oke, baik. Sebentar Pak Irfan sedang screenshot untuk sarannya gitu, saran-saran orang tua. Oh iya, baik. Baik, Umi dan Abi rahimakumullah. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, nanti bisa Pak? disampaikan melalui wali kelas masing-masing. Nanti insya Allah akan kami sampaikan ke bidang kurikulum dan akan kami evaluasi saran-sarannya, akan kami tampung untuk menjadi bahan perbaikan untuk KBM nanti. Terima kasih kami ucapkan untuk orang tua yang sudah mengajukan pertanyaan, kemudian memberikan saran, kemudian memberikan apresiasi juga, karena kami sadari dari pihak sekolah banyak sekali kekurangan, kemudian kami berusaha untuk mengevaluasi, dan karena ini adalah kondisi pertama gitu ya yang dirasakan gitu, bagaimana belajar online, sehingga harus dilalui dulu baru ketemu masalahnya, dan kemudian ketika sudah berjalan ada masalah, kemudian diketahui solusinya apa, seperti itu. Baik, untuk agenda selanjutnya adalah doa. Dipimpin ya, akan kita persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala aktivitas kita, segala rencana kita diberikan pilihan yang terbaik. Dan kita awali doa kita kali ini dengan sama-sama bacakan istighfar dulu 3 kali bersama-sama. Astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamda yuafi ni'amah yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana waghfir dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa sihhatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma sahil umurana, Allahumma sahil umurana, Allahumma sahil umurana wa sahil umur walidayna wa masyayikhina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma hfad annal bala wa anna kaidal hasidina minal insi wal jin. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ijbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ihfad ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad farjan 'ajilan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih kepada Pak Andi telah memimpin doa pada kegiatan pada hari ini. Semoga dengan berlangsungnya kegiatan hari ini, dengan hadirnya Umi dan Abi, Ustadzah rahimakumullah, Allah berikan pahala sebagai ikhtiar, salah satu ikhtiar untuk menjadikan anak-anak yang solih-solihah. Amin ya robbal alamin. Baik, untuk selanjutnya adalah penutup. Pertama-tama saya sebagai MC mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, kemudian atas segala trouble yang ada dari Zoom yang tadi harus sampai berulang kali masuk Zoom, kemudian banyak kekurangan dari pihak sekolah, semoga dimaafkan atas segala kekurangannya. Kemudian sebagaimana anak adalah tabungan akhirat bagi orang tua, kemudian mendidik anak adalah merupakan jihad fisabilillah. Semoga pihak sekolah, kemudian siswa dan juga orang dengan pada hari ini. Terima kasih. Kemudian banyak kesalahan. Jadi mari kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Umi dan Abi, Ustaz dan Ustazah rahimakumullah.
Saya tutup kegiatan hari ini. Demikian, sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, apabila ada pertanyaan, dipersilakan untuk disampaikan kepada wali kelas. Kemudian, insya Allah untuk rekaman videonya akan di-share di grup orang tua. Terima kasih. Dipersilakan kepada Umi Abi dan